salam dan bahagia keluarga pelajar sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dimanapun berada. Hari ini kami menyapa ibu bapak sekalian dari Kota Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya, hari ini jumpa lagi dengan kita di podcast ya, Ngopi Pahit, ngobrol inspiratif paling hits bersama para penggerak-penggerak hebat. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini didampingi oleh para calon guru penggerak ya, yang hari ini spesial katanya. Spesialnya karena ini guru penggerak yang berasal dari daerah khusus ya, yang PGP-nya dilakukan melalui pendidikan guru penggerak di daerah khusus. Kita menyapa dulu ketiga para calon guru penggerak yang telah bersedia untuk berbagi praktik baik kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama di samping kiri saya ini Ibu Victoria, dipanggil Bulia ya? Ibu Puput. Oh, Ibu Puput. Iya. Itu beda jauh, Bu? Iya. Victorianya ke Puput. Iya, karena Victoria Putri, Oh iya. panggilannya Ibu Siap, Puput. siap. Ya, beliau berasal dari SD Naskat 3 Don Bosco Somlaki. Kabar, Bu? Kabar baik. Halo Disapa sahabat. dulu. Ya. Halo sahabat BGP Maluku dan juga guru penggerak se-wilayah Maluku. Salam dan bahagia. Saya Victoria Putri, biasa dipanggil Ibu Puput. Oke, Ibu Puput sehat nih ya? Sehat, Ya. sehat Pak. Oke. Kemudian ada juga Ibu Yuliana Isa Kawarnidi, mohon maaf. Ya. Apa kabar, Bu? Itu hal baik Pak. Ya, baik. Dari SMP Negeri Satap Lumas Sela ya? Cuma sibuk Pak. Oh, Lumas Sebu, mohon maaf. Ya. Nah, ini di mana sekolahnya? Jaraknya berapa lama dari sini? Kalau jaraknya kurang tahu pasti. Kalau dengan kendaraan mungkin sekitar 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Ya. Oke, Ibu sekalian, jauh-jauh ya dari tempat tugas 2 jam ke sini hanya ingin menyapa Ibu Bapak sekalian dalam rangka berbagi praktik baik. Seperti inilah aktivitas dan aksi-aksi nyata yang telah dilakukan oleh para calon guru penggerak di daerah khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan tak kalah penting juga hadir juga bersama kita hari ini adalah Ibu Kadek Sutriani. Sehat, Bu? Sehat Bapak. Ya, dari SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan. Sekolahnya di mana? Di dekat sama Sini, Sumatera. Pak. Oh, dekat. Dalam kota. Oh, dalam kota. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan menggali lebih dalam seperti apa praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh calon-calon guru penggerak di daerah khusus ya, yang mengikuti PGP melalui jalur DASUS. Yang pertama saya ingin menyapa dulu Ibu Kadek nih, Bu. Perasaan Ibu gimana nih? Ini sudah berapa bulan mengikuti PGP nih? 2 bulan. Sudah 2 bulan. Ya. Ini dan hari kemarin Oh, PTM 1 dan PTM 2. Oh, ya, berarti udah 2 kali PTM ya. Ya. Ya, berarti PTM-nya itu setiap bulan ada PTM ya? Ya. Oh, ya. Di awal Juni dengan kemarin awal Juni. Ya, berarti kalau dalam pendidikan guru penggerak reguler itu mirip dengan yang namanya loka karya. Ya, nah oke Bu. Gimana, masih semangat ataukah memang Harus tertantang semangat, ya? semakin menyala, harus Semakin semakin menyala, menyala semangatnya. Iya. Oke, semakin menyala ya. Iya. Gas, tambah Gas gas. terus Pak. Oke, Bu, ingin tahu lebih jauh nih termotivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak melalui jalur DASUS ini apa saja Bu yang ingin ikut bangga? Baik Pak, terima kasih. Halo sahabat BGP Maluku semua. Di sini saya ingin menyampaikan apa motivasi saya menjadi guru penggerak DASUS angkatan 10 di Tanimbar ini. Yang pertama, saya ingin belajar meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, saya ingin bagaimana saya bisa
menularkan itu, menyampaikan itu ke rekan-rekan guru saya, menyebarkan hal-hal baik kepada rekan-rekan guru, dan ujung-ujungnya yang ingin saya wujudkan adalah bagaimana siswa saya menjadi bahagia. Itu hal yang menjadi motivasi saya dan angan-angan saya, bagaimana saya sampai di guru penggerak. Well-being-nya itu Ya. yang perlu nantinya akan diwujudkan bersama murid-murid. Kalau Ibu Puput gimana? Oh, iya. Tapi perasaan saya pertama, saya bangga karena selain sudah menjadi guru, akhirnya termotivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena saya berpikir bahwa menjadi guru penggerak ini akan dilatih dan dididik untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang memang segala sesuatu yang saya lakukan sebagai guru itu selalu berpusat kepada murid. Dan sudah 2 bulan, sudah 2 kali mengikuti PTM, dan puji Tuhan saya merasa lebih semangat lagi. Adakah perubahan-perubahan kecil di dalam kelas? Ya, meskipun tidak terlalu banyak, tapi saya mulai melihat bahwa ada perubahan. Misalnya setelah mengikuti PTM 1 dan 2, yang sudah saya terapkan di kelas itu adalah penanaman budaya positif, baik kepada rekan-rekan sejawat dan juga kepada murid-murid saya di kelas. Dan saya tertarik dengan mengapa saya lebih dahulu menerapkan budaya positif ini di sekolah saya, karena menurut saya itu pembentukan karakter itu menjadi sesuatu yang lebih penting. Setelah itu akan diikuti dengan perubahan bagaimana proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan siswa yang kita. Wah, luar biasa ya. Dimulai dari diri sendiri, dari kelas sendiri, dari sekolah sendiri, dan dengan budaya yang Ya, betul sekali. ya. Oke, ini harapannya seperti ini, Bapak sekalian. Sekarang kita lihat lagi seperti apa ya. Bu Yuli ya. Perasaan Bu ketika mengikuti PGP lewat jalur DASUS sampai saat ini sudah masuk PTM 2, terus dengan pola pembelajaran yang tidak sama dengan PGP yang reguler. Misalnya Ibu akan diintervensi oleh Pasil mungkin sebulan sekali ya, datang menyapa atau bisa berkomunikasi langsung, berbeda dengan teman-teman yang mengikuti reguler, yang bisa mengikuti daring dalam seminggu tiap ada. Nah, gimana Bu perasaannya? Gak pingin mundur kan? Tidak. Ya. Justru semakin mendekat ke garis finish sebagai guru Semakin penggerak, membara. tambah semangat. Luar biasa. Nah, Bu Yuli, ini praktik baik apa saja nih Bu yang sudah dilakukan setelah mempelajari modul 1.1, kemudian sampai 1.4, dan katanya saat ini sudah di 1.3 ya, sudah 3.4 ya. Nah, adakah praktik baik yang dilakukan di sekolah Ibu terkait tentang aksi-aksi nyata yang berdampak pada perubahan kualitas pembelajaran? Oke, baik, yang saya sudah lakukan di sekolah saya yaitu membuat kesepakatan kelas, Pak. Oh, kesempatan kelas. Terus selain saya membuat kesepakatan kelas, saya juga mengajak Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya bagaimana caranya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Ya. Betul. Dan kedepannya akan diterapkan. Ya. Nah, Bu, ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi, karena pembelajaran diferensiasi ini kan pembelajaran yang memang menjadi khasnya di Merdeka Belajar sendiri dan bahkan di kurikulum Merdeka. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran diferensiasi, ataupun ketika Ibu berbagi kepada rekan-rekan sejawat di sekolah, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi di sekolah? Kalau tantangannya lebih ke bagaimana kita akan mendesain pembelajaran
yang tentunya akan berpihak kepada murid. Bagaimana kita merancang media-media pembelajaran dengan posisi kami di kampung dengan keterbatasan media-media yang ada, bagaimana kita akan memanfaatkan keadaan atau lingkungan tempat tinggal kita sebagai media-media, sebagai sarana untuk anak-anak bisa belajar. Iya, dengan memanfaatkan misalnya alat-alat yang sederhana, bahan-bahan yang sederhana, alam yang bisa dijadikan sumber-sumber belajar. Memang itu sebenarnya yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka, bahwa buku bukan satu-satunya sumber belajar. Sehingga hadirlah modul ajar. Kenapa harus modul ajar? Ya, supaya guru tidak tergantung dengan buku yang dijadikan sebagai referensi dan menjadi bahan belajar utama. Bahan ajar itu banyak tersedia di sekolah kita yang lebih konkret dan nyata lagi. Oke, Bapak Ibu, sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, selanjutnya saya ingin menggali ke Ibu Kadek ya, terkait tentang peran dan nilai guru penggerak. Ya, sesungguhnya ketika kita belajar bersama berbagi terkait tentang satu, ya, salah satu yang terpenting itu adalah peran guru penggerak. Apa sih peran guru penggerak yang melekat pada visi itu yang secara real sudah dilaksanakan di sekolah sehingga ini bisa menjadi praktik baik buat kita? Peran guru penggerak ya. Yang pertama, menggerakkan. Karena memang di awal saya bergerak dan menggerakkan. Dan peran saya sih lebih kepada bagaimana saya bisa menggerakkan rekan-rekan saya. Kalau tergerak dan bergerak, saya merasa bahwa selama ini sebelum saya menjadi guru penggerak pun saya sudah ingin untuk bergerak dan bergerak. Tapi yang belum bisa saya lakukan adalah menggerakkan. Nah, setelah saya mengikuti PDM 1 dan PDM 2, saya merasa bahwa saya harus sudah bisa untuk menggerakkan rekan-rekan saya di sekolah ataupun rekan-rekan di sekolah lain untuk bisa membuat perubahan yang baik, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang berdiferensiasi yang ujung-ujungnya menciptakan bagaimana suasana belajar yang menyenangkan bagi murid. Mulai dari diri sendiri. Ya. Dari diri sendiri. Nah, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Oke, ini moto yang sering digerakkan oleh para guru penggerak ya. Nah, sesungguhnya moto ini juga telah diupayakan oleh para calon guru penggerak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bagian daripada slogan pergerakan mereka. Ya, Bu, pernah kan kita belajar tentang nilai guru penggerak. Salah satunya adalah kolaborasi. Ya. Nah, kita ingin tahu seperti apa Ibu berada di tengah-tengah guru di sekolah yang memang belum tentu ada yang mau menerima bahwa apa yang akan Ibu sampaikan ini sepaham dengan mereka. Terus adakah trik-trik khusus yang bisa dibagikan kepada kita sehingga benar-benar Ibu bisa meyakinkan mereka dan mereka bisa ada dalam pergerakan kita bersama sehingga ini menjadi pergerakan bersama ya. Nah, silakan. Baik, terima kasih Pak Alfi, sahabat BGP Maluku. Salah satu nilai guru penggerak yang saya yakini setelah mengikuti pendidikan ini adalah kolaboratif. Dan saya tahu bahwa kita semua pasti mengakui bahwa untuk maju bersama itu perlu ada pergerakan bersama. Dan selama ini yang sudah saya laksanakan di sekolah saya, kebetulan karena saya dipercayakan sebagai karus kurikulum dan juga sebagai penggerak komunitas belajar di sekolah saya, dan yang saya lakukan untuk bisa menggerakkan teman-teman saya untuk ikut berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid itu adalah kami berbagi setiap saat dalam komunitas belajar. Dan sudah setiap saat itu boleh tahu setiap saat itu apakah rutin dilaksanakan mingguan ataukah memang fleksibel ketika ada kesempatan langsung berbagi? Iya Pak Alfi, jadi
komunitas belajar saya di sekolah itu punya jadwal rutin setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat setelah siswa-siswi pulang, kami para guru itu biasanya bertahan 2 sampai 3 jam untuk berbagi praktik baik. Dan itu saya sebagai penggerak juga, bukan hanya dari saya, tetapi saya juga memberikan motivasi kepada teman-teman guru lain yang punya potensi dan punya keahlian khusus untuk bisa berbagi dalam komunitas kami. Dan biasanya kegiatan itu diikuti juga oleh kepala sekolah kami. Dan puji Tuhan sampai saat ini bukan hanya di sekolah saya saja, kebetulan karena di lingkungan tempat saya mengajar itu ada 2 sekolah ya Pak. Jadi pergerakan saya itu saya sudah melakukan kolaborasi juga dengan teman-teman guru yang ada di sekolah sebelah saya, SD Naskah 2. Ya. Dan berdampak ya. Iya, berdampak. Hasilnya sungguh luar biasa. Luar biasa. Ya. Itulah sebabnya bahwa kerjasama itu penting. Sesungguhnya orang tua kita di Provinsi Maluku dulu sudah gelorakan semangat masuk, Ya. ya. Termasuk juga ini kita bawa dalam pergerakan kita di semangat Merdeka Belajar ini. Kita tidak bakalan bisa sukses kalau sendiri. Kita tidak bakalan bisa berhasil. Dan kita akan sukses ketika kita bersama bergandeng tangan, bahu membahu, rasa memiliki pembelajaran, rasa memiliki pendidikan ini milik bersama. Terakhir saya ingin cari tahu lagi ke Ibu Yuli kaitannya tentang komunitas belajar. Nah, pada PTM 1 kalau tidak salah pernah membahas tentang komunitas praktisi. PTM 2. Oh, PTM 2. Oh, Baru selesai. Oh, baru selesai. Ya. Nah, komunitas praktisi ini Bu. Mana progres Ibu atau niat Ibu, ataukah memang sudah jalan terkait tentang komunitas belajar yang ada di dalam sekolah itu? Oke, baik, terima kasih Pak. Terkait dengan komunitas praktisi, selesai kegiatan PTM 2, saya kembali ke sekolah. Itu saya berdiskusi lagi dengan bapak kepala sekolah dan meminta waktu juga untuk dijadwalkan untuk saya sharing sedikit manfaat dari komunitas praktisi itu sendiri. Dan di sekolah kami, saya bersama dengan bapak kepala sekolah dan teman-teman sudah sepakat untuk membentuk komunitas praktisi. Dan kedepannya kita menggunakan satu hari khusus, yaitu setiap hari Sabtu. Bagaimana kita saling berkolaborasi, membahas masalah-masalah terkait dalam proses pembelajaran kita di kelas. Mungkin ada teman-teman yang punya masalah-masalah bisa disampaikan dan kita bisa bertukar pikiran. Wah, itu memang yang diharapkan di komunitas belajar. Namanya tanggung jawab kolektif. Ya, artinya merasa memberi pembelajaran. Misalnya, Ibu di SD kan, SMP. Ada guru kelas 7 yang kesulitan menghadapi salah satu murid, ya, misalnya dalam pembelajaran literasi atau numerasi. Kemudian di guru kelas 8 punya praktik baik, bagaimana menanggulangi murid yang seperti ini. Nah, ini kan bisa merasa memiliki, sehingga dalam kurikulum mereka itu berlakukan fase. Luar biasa, Ibu bertiga, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya simpulkan diskusi kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita minta kata-kata penyemangat ya. Tidak perlu closing statement, karena siapa tahu saya kembali ke KKT lagi, ada kesempatan kita bisa berbagi lagi. Silakan Bu Gadek, terkait apa yang mau disemangati nih teman-teman yang khususnya di daerah khusus. Nah, Baik, sahabat PGP, saya ingin pesan kepada rekan-rekan saya, terutama rekan-rekan CGP Angkatan 10 Dasus Kepulauan Tanimbar, tetap semangat. Dengan keterbatasan kita akan temukan kreativitas. tetap semangat, dengan keterbatasan pasti ada kreativitas. Semakin terbatas, semakin kita tertantang. Semakin kita tertantang, semakin kita kuat menghadapi hidup ini, ya, begitu ya Bu. Iya, benar. Ya. Oke, Bu Yuli silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat PGP Maluku, khususnya di daerah khusus. Baik Pak,
satu pesan saya buat sahabat BGP Maluku dimanapun berada, teristimewa untuk daerah khusus, selalu semangat dan terus belajar membawa perubahan bagi negeri kita. Ya, tetap semangat terus membawa perubahan. Ya, karena di tangan Bapak Ibu, sebagian daripada cara guru adalah bagian daripada upaya membangun sumber daya manusia ke depan. Tentunya di cara kita ya, bukan di tangan kita. Nah, seperti itu. Oke, terakhir Ibu Puput, silakan Bu. Ya, terima kasih untuk semua sahabat BGP Maluku, secara khusus CGP Dasus, dimanapun ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Ingat, kita adalah CGP Dasus. Namun kita tidak boleh pesimis, tetapi kita perlu optimis karena kita hebat dan kita bisa. Semangat! Wah, tetap optimis ya. Kita hebat, pasti kita bisa. Oke, luar biasa, sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Ini pertama sekali kita bincang-bincang dengan para calon guru penggerak dari daerah khusus ya. Semoga ada teman-teman CGP yang dari daerah khusus lagi yang berkesempatan untuk bisa berbagi praktik baik dengan kami dan sehingga bisa kami publikasikan kepada ibu bapak warga pelajar sekalian. Dari kota Somlaki kami bertiga mohon pamit. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa komentarnya di bawah ya, like, komen, dan subscribe channel Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Ibu Puput, terima kasih. Ibu Kadek, Bu Yuli, terima kasih atas praktik baiknya. Tetap semangat, semoga berakhir sampai PGP ini dengan segala sehat, Ya. dengan sukses semua. Oke, Ya, dari salam Somlaki kami pamit. Terima kasih. Terima kasih, salam dan bahagia. bahagia.